Halo sahabat Linux Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Linux Care. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi sebuah tool yang bernama Bettercap. Mungkin namanya hampir mirip kayak Ethercap gitu ya, cuman ini Bettercap. Dan ini adalah salah satu tool yang berfungsi sebagai man in the middle attack. Oke, kita langsung aja ke situs resminya, yaitu ada di bettercap.org. Tapi di sini ada dua version, ya, ada dua versi dari Bettercap ini. Dimana yang ini adalah versi lamanya, dan yang ini adalah dari versi yang terbarunya. Nah, mungkin teman-teman nih bertanya, kira-kira apa perbedaan dari kedua versi ini? Nah, di video kali ini saya akan mencoba dari kedua versi Bettercap ini dan akan mencari tahu juga apa sih sebenarnya perbedaan dari kedua versi ini. So, terus tonton video ini sampai selesai supaya kalian mengerti perbedaan di antara kedua versi ini. Kita singgung sedikit untuk Bettercap ini. Kalau dari keterangan di situs resminya, yaitu adalah a powerful, flexible, and portable tool created to perform various types of man-in-the-middle attack against a network, manipulate HTTP, HTTPS, and TCP traffic in real time, sniff for credential, and much more. Jadi dia ya pada umumnya untuk serangan man-in-the-middle attack itu ya seperti itu ya, untuk manipulate HTTP, HTTPS, TCP, kemudian untuk sniff data, untuk mencuri informasi, ya seperti itu. Fungsinya sendiri di sini sangat bervariasi ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri sini ada metode-metode atau teknik-teknik serangannya, itu sangat bervariasi sekali. Bisa spoofing, kemudian ada juga sniffing, HTTP, HTTPS, ada strip, HTTP pass di sini ya, bisa kita lihat. Proxy juga, TCP, sangat bervariasi serangannya. Dan ya saya juga masih mendalami juga dari teknik-teknik serangan ini. So di video kali ini saya cuma akan menampilkan teknik monitoring aja dari kedua versi Bettercap ini. Karena di sini juga masih kita akan berkenalan juga dari tool ini dan mengetahui apa perbedaan dari kedua versi. Jadi saya cuma mencoba dari teknik monitoringnya saja. Mungkin kedepannya kalau memang memungkinkan, ya saya akan berbagi tentang teknik-teknik yang lain. Tapi saya rasa teman-teman juga pasti bisa mengeksplor sendiri juga gitu. Oke, kalau teman-teman sudah masuk ke situs resminya, kita bisa download langsung atau install langsung. Kalau untuk versi Bettercap yang lama ya, yang legacy ini, kita bisa klik installation di sini. Nah, di sini adalah dependensinya. Jadi kalian harus menginstal ini dulu. Build Essential, Ruby, dan Libcap developmentnya ya. Oke, kita copy dan kita jalankan di terminal. Oke. Nah, karena saya sudah menginstal semua dependensinya, jadi di sini nggak ada yang terinstall lagi karena saya sudah menginstal sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru menginstal ya silahkan install dulu dependensinya supaya toolnya ini berjalan lancar. Kemudian kalau untuk Kali Linux itu bisa langsung install dengan apt get install Bettercap ya. Tapi karena di sini saya menggunakan Ubuntu, jadi saya menginstal melalui perintah game install Bettercap. Oke, kita copy, kita paste. Oke, harus pakai sudo, ternyata harus pakai perintah sudo ya, berarti dia membutuhkan access root untuk install ini. Oke, dan saya juga sudah menginstalnya sebelumnya, jadi nggak ada yang terinstall di sini. Tapi buat teman-teman yang belum install, silahkan jalankan perintah tadi.
Oke, sudah selesai untuk penginstalan Bettercap di versi yang lama ya. Nah, kemudian kita akan memasuki versi Bettercap yang terbaru. Di sini dikatakan Bettercap is the Swiss Army knife for network attack and monitoring. Nah, di sini kalau pengen download yang versi terbarunya, kalian bisa klik di sini yang atas rilis versi 2.10. Kemudian akan masuk ke halaman baru dalam GitHub, dan kita bisa memilih di sini paket-paket Bettercap yang ingin kita install. Di sini bisa dijalankan di Android ya, ternyata sangat menarik sekali. Mungkin teman-teman mau mencoba di Android bisa. Di sini ada yang atas nih ya, Bettercap Android ARM. Di Windows juga bisa, Mac OS tentunya bisa juga. Kemudian Linux ini banyak jenisnya tapi di sini saya mendownload yang versi Bettercap Linux AMD 64 karena saya menggunakan Linux AMD 64. So, tinggal kalian sesuaikan aja mau pilih yang mana, tentunya sesuai dengan versi Linux teman-teman ya. Oke, saya klik di sini. Kemudian oke, sedang mendownload. Kita tunggu aja. Ya, ternyata sudah terinstall. Kita pindah ke directory download. Kemudian kita unzip Bettercap ya ini. Ya, sudah selesai dan kita pindah ke directory-nya. Oke, wait. Kita lihat dulu. Oh, ternyata bukan dalam bentuk folder ya, langsung sudah dalam bentuk file ini, scriptnya ini. Ya udah, kita move dulu ke dokumen mungkin. Oke, di sini ada file yang bernama Bettercap dan semuanya sudah selesai kita install dan download. Nah, sekarang saya mau menjalankan untuk Bettercap yang versi pertama. Nah, untuk monitoring, perintah monitoring itu sendiri kita menggunakan perintah Bettercap min x ya, tapi x nya x besar. Oke, kita Bettercap min x. Oh ya, ini perintah harus menggunakan perintah sudo atau menggunakan access root. Jadi jangan lupa teman-teman menggunakan sudo atau access root yang ingin menjalankan tool ini. Oke, kita langsung aja enter. Nah, ini dia adalah tampilan dari tool ini. Jadi dia ini ya mode monitoring ya. Kita lihat di sini spoofing, discovery, sniffer. Jadi dia cuma monitoring jaringan aja. Seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada beberapa informasi yang langsung ditampilkan, yaitu ini adalah IP kita sebagai attacker, kemudian adalah IP gateway, dan di sini bisa dilihat vendornya Huawei, berarti routernya mereknya Huawei ya. Kemudian di sini ada new ini target atau device yang terkonek di satu jaringan oleh kita, dan di sini bisa kita lihat adalah vendornya juga Oppo Mobile, dan di sini baru dia setiap ada device yang baru terkonek pasti ada informasinya. Nah, di sini kita lihat ada informasi-informasi atau data yang ditampilkan oleh tool ini. Dari mana data ini berasal? Data ini berasal dari ya device yang terkonek di jaringan kita, dan mereka membuka suatu aplikasi ataupun situs seperti itu, maka datanya akan ditampilkan. Tapi untuk aplikasi atau situs-situs yang aman, yang secure seperti HTTPS itu nggak bisa kita lihat datanya, tapi kita bisa lihat dia lagi ngunjungin situs apa gitu dan membuka aplikasi apa. Di sini adalah targetnya ya, atau device yang ada di dalam jaringan, IP-nya. Kemudian ini adalah dia lagi buka apa gitu. Nah, seperti ini kita bisa lihat ya, YouTube dan lain sebagainya, Google, Instagram. Walaupun HTTPS kita tetap bisa lihat
aplikasi atau situs apa yang dibuka, tapi kita nggak bisa ngelihat data yang dia buka gitu. Tapi kalau HTTP kita bisa melihat seperti request headernya, request bodinya, kita bisa lihat ya, seperti ini ada tertampil. Nah, karena dia di sini HTTP bukan HTTPS, jadi kita bisa melihat seperti request headernya, request bodinya kita bisa lihat, seperti cokinya juga kita bisa lihat di sini, informasi-informasi seperti itu. Bahkan kalau misalnya ada user yang menggunakan protokol HTTP untuk login di suatu situs, maka password dan username juga akan keluar di sini. Oke. Saya akan mencontohkan sedikit. Kalau misalnya saya akan login di suatu situs atau website dengan protokol HTTP, saya akan menggunakan Android saya. Kita lihat. Oke, kita lihat. Kita akan tes ya, apakah kalau saya login menggunakan HTTP protokol akan tertangkap di sini. Oke, nah di sini bisa teman-teman lihat kan, kalau username dan password dari request body-nya ini kita bisa lihat username-nya linuxcare22@gmail.com dan passwordnya linuxcare. Nah, itu salah satu contoh kalau kita login di protokol HTTP ya. Oke, seperti itu untuk mode monitoring dari versi Bettercap yang lama, yang legacy itu. Nah, kemudian kita akan stop dan akan kita coba lagi untuk versi Bettercap yang baru. Oke. Tapi setelah saya coba, di sini ada masalah ya untuk versi Bettercap yang lama. Nggak tahu apakah ini di laptop saya saja atau di hampir semua jenis laptop atau OS gitu. Tapi kalau saya habis menghentikan tool ini, dia langsung jaringannya itu nggak bisa dipakai, walaupun di sini terkonek. Tapi kalau saya coba di google.com itu nggak mau terkirim. Dan ketika saya di sini juga saya refresh, itu nggak mau juga jaringannya, padahal di sini terkonek. Nah, itu nggak tahu saya masalahnya kenapa. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjawab, silahkan komen di bawah ini. Tapi solusinya adalah kita harus merestart service network manajernya. Jadi kita harus jalankan perintah service network manager restart untuk bisa mendapatkan kembali akses internetnya. Padahal di sini untuk jaringan wifi-nya terhubung ya, tapi nggak bisa untuk internet. Setelah kita restart, kita bisa mendapatkan lagi jaringan atau akses internet. Nah, itu seperti itu salah satu masalahnya saya rasa. Oke, kita akan coba untuk versi Bettercap yang baru. Jadi di sini ada ya Bettercap, ini Bettercap. Oke, kita langsung aja. Ups. Nggak bisa dibuka. Kita coba dulu cari ini salah satu teknik atau cara ya buat teman-teman yang mungkin ketika melakukan suatu hal ada terjadi error. Nah, saya biasanya untuk mengatasinya saya copy errornya, kemudian saya cari di Google. Seperti itu. Salah satu contohnya. Kita baca dulu sini, kali aja ada solusinya.
Oke, nggak ada, kita langsung aja di sini. Biasanya kalau kita kayak gini langsung kelihatan ya masalahnya itu dan cara selesainya gimana. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang baru mau ternyata. Oke, jadi seperti tadi ya, cara mecahin masalahnya. Kita harus menginstal apa tadi itu, nggak ingat ya. Ini harus menginstal nggak ada lagi nih, LibNet filter key ini tadi ya. Kita harus install itu dulu. Oke, kita jadiin aja help. Nah, ini ya tampilan dari BetterCap versi terbarunya. Jadi kalau kita hacknya ada modul-modulnya nih, ada lihat, kita bisa lihat. Oke, coba kita jalanin NetSniff on. Seperti itu. Coba kita. Oke. Oh, bukan seperti itu. Help NetSniff. Nah, ini dia salah satu caranya. Berarti seperti ini, benar. NetSniff on. Module is already running. Oke, sudah running ternyata. Tapi nggak bisa ini, nggak kelihatan ya. Memang yang ini agak nggak tahu ya, agak susah atau gimana. Tapi saya rasa memang agak susah sih, makanya untuk yang versi terbaru. Karena kita harus semuanya harus serba manual. Kita harus ngaktifin satu-satu. Memang satu kali run aja udah bisa jalin modul macam-macam, nggak kayak yang versi lamanya. Kita harus stop scriptnya dulu, baru kita masukin perintah baru. Kalau pengen ganti perintah juga kita harus stop lagi gitu. Saya akan ping Google. Oke, bisa, nggak masalah. Oke, sekarang sudah bisa ternyata.
Ya, jadi seperti tadi perintahnya ya, kalau pengen melihat sniffnya itu aktif di tool ini, dengan kita aktifkan true kita set true untuk match sniff verbose dan lokalnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, ini adalah IP address dari device, dan ini adalah yang di ini ya, apa, situs-situs atau aplikasi yang lagi dibuka oleh client. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu perkenalan tool ini. Sorry kalau saya agak kebingungan, beberapa dari kebingungan tadi ya, karena memang saya juga masih baru mengenal tool ini, masih mendalami juga. Tapi karena saya nggak sabar lagi pengen sharing sama teman-teman, makanya langsung saya buatin video ini deh. Oke, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang lebih memahami atau lebih ahli dengan tool ini, silahkan bantu saya komen di bawah ini. Yang suka video ini silahkan like dan share. Yang pasti yang sebelum subscribe ya, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari Linux Care. Tentunya informasi seputar dunia Linux ya. Oke. Thanks for watching and see you on the next video.